Almighty, God Almighty, Prince of Peace, trouble standing, our unmended how bad in the presence, in the presence of the God Almighty, God Almighty, Prince of Peace, trouble finding, I'm unmended, in the presence, the presence of the King, in the presence of the King, in the presence, in the presence of the the presence of the King. Oh, the glory of your presence, Tuhan. Kau yang mendekap setiap kami dalam hadirat-Mu pada hari ini. Dekap kami, Tuhan. You are the light. Engkaulah terang itu dan sumber terang itu. Oh, the glory
your presence. We are temple. Give you reverence. So arise, so arise to your life and be blessed by our praise as we glory your embrace in your embrace and your presence, your presence. This place, all the glory, all the glory.
To God be the glory. To God be the glory. Be the glory. To God. To God be the glory. Be the glory. For the day. For the day. Terima kasih buat sore ini Tuhan, sampaikan pesan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya, bicara dari hati-Mu buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat tadi, tolong hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran-Mu. Reveal your word, oh Lord. Wahyukan firman-Mu, nyatakan sore ini. And I pray that the power of anointing of the Lord, kuasa pengurapan Tuhan yang dahsyat dialirkan tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, the power of Holy Ghost, kuasa Roh Kudus sedang dilepaskan pada sore hari ini. Setiap kali firman dilepaskan, disertai dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, dalam 2 hari ini Tuhan kasih saya 1 ayat, 2 ayat saudara, yang saya tidak mau khotbahkan, tapi dikasih saudara. Nah ini yang aneh. Itu bukan khotbah saya, tapi Tuhan kasih ayat ini. Sampai saya minta teman saya buatin PPT-nya, ditolong ditayangan PPT-nya saudara. Sampai saya buatkan. Saya minta tolong dibuatin. Sampai tadi siang
ketika di ruang doa, para leader kumpul, dan Bu Nani menyampaikan pesan Tuhan tentang memberi makan, baru saya, I know, saya tahu. Kenapa dalam 2 dia kasih firman ini saudara. Dan firman ini sedang proof, membuktikan apa yang Tuhan sedang katakan buat Bu Nani tentang memberi makan. Saya kaget dengan ayat ini saudara. Tolong ditanya di pepetannya. Dalam Yesaya 58 ayat 10 dan 11 saudara. Yesaya 58 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Nah, perhatikan saudara, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, Tuhan kasih ayat ini, saya nggak tahu. Sampai tadi siang Bu Yani ngomong, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Dan tiba-tiba ayat ini bicara, oh aku tahu Tuhan. Kenapa mesti dibuat PPT-nya? Karena Tuhan berkata, apabila engkau menyerahkan kepada yang lapar, artinya apa? Engkau memberi makan apa yang kau pengen buat hidupmu saudara. Yang kau inginkan, sedang kau lepas dan kau memberi makan. Dan ada 2 makan yang diberikan di sini. Satu yang jasmani, tapi yang kedua dikatakan apa? Memuaskan hati orang tertindas. Artinya ada orang-orang yang secara rohani mereka tertindas dan kelaparan, yang perlu kau beri makan juga lewat firman Tuhan. Sebab cuma firman yang bisa mengenyangkan manusia. Makanan bisa mengenyangkan tubuh kita, tapi firman Tuhan bisa mengenyangkan manusia rohani kita dan jiwa kita. Dan kalau engkau taat mengerjakan ini, saya tahu Tuhan yang kasih buat Bu Nani. Dan kalau engkau mau mengerjakan ini saudara, maka akibatnya apa? Terangmu akan terbit dalam gelap. Di dalam kegelapan, engkau akan glow in the dark. Akan muncul terangmu. Bahkan kegelapan yang paling gelap akan jadi seperti rembang tengah hari. Seperti panas terik jam 12 siang saudara. Kalau engkau mengerjakan firman ini dan tugas ini saudara. Jadi saya tahu ini bukan sekedar apa yang beliau dapat. Tapi dia berkata lakukan. Tapi dia enggak berhenti. Cuman berkata terangmu akan muncul. Dan kau akan bercahaya dalam kegelapan. Ayat ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dia sendiri akan memuaskan engkau. Di masa-masa gelap, masa yang kering, masa yang sukar ini. Dia akan memuaskan hatimu. Dan akan membarui kekuatanmu. Tidak ada orang lemah. Detik ada orang ambil firman. Dan dia eksekusi, dia mengerjakan. Itulah kekuatan orang itu. Hari ini ada banyak firman dilepaskan buat saudara hari ini. Bagian saudara, engkau ambil firman itu. Kau kerjakan. Dan terjadi, dia perbarui kekuatanmu. Dan kau jadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Jangan takut. Saya tahu harga bensin naik, harga makanan naik, semuanya naik. Tapi dia akan tetap berjanji, dia pelihara hidup saudara. Dan dia berkata hidupmu seperti taman yang diairi dengan baik. Di musim kering ini saudara, dia berjanji, aku Tuhan akan mengairi engkau. Amin. Kalau yang lain akan kering, kalau yang lain akan kekeringan dan kelaparan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya pada firman-Nya, dia akan diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Akan ada sumber-sumber dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Makanya ini ayat saya pasang. Pesan Tuhan ini sekarang masuk firman Tuhan-Nya. 2 bagian saudara. Karena saya gak pengen khotbah ini saudara. Tapi Tuhan ngomong tulis. Saya belajar taat. Gak ngerti saudara. Gak ngerti. Tapi saya cuma tulis. Dan hari ini saya tahu. God prove it. Dia buktikan apa yang dia katakan. Kita akan buka firman Tuhan hari ini. 1 Samuel 3. Ayat yang pertama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah
pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saudara, ada satu kejadian di Alkitab ini. Di mana hari itu dikatakan ketika pada masanya Samuel, saudara. Dikatakan penglihatan sudah jarang. Hari itu suara Tuhan, visi Tuhan juga sudah jarang, saudara. Kenapa sampai mereka mengalami masa gelap? Israel mengalami masa gelap hari itu. Kegelapan ada satu reasonnya. Sebab Tuhan sedang absen, saudara. Kenapa gelap bangsa itu? Sebab Tuhan sedang absen. Tuhan tidak sedang hadir di sana. Sebab setiap kali dia hadir, dia adalah terang dan sumber terang. Tidak ada kegelapan dalam dia, saudara. Kenapa Israel hari itu gelap? Sebab Tuhan sedang tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Sedang ada yang tidak inginkan dia dan tolak dia. Jangan sampai dalam hidupmu, saudara, engkau menolak dia. Dan kau tidak lagi izinkan dia hadir dalam hidupmu. Oh enggak kok Pak, saya tetap izinkan. No. Tanpa sadar seringkali banyak orang dan gereja Tuhan sedang menolak Tuhan dan tidak izinkan dia datang dengan terangnya. Sehingga yang muncul kegelapan. Imam Eli, pemimpin rohani Israel pada hari itu, dia tidak izinkan Tuhan datang. Dia orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia orang yang tidak cinta Tuhan. Dia orang yang tidak takut akan firman dan tidak mau akan firman Tuhan. Itulah keadaannya. Ketika Tuhan gak diinginkan, ketika firmannya gak ditaati, untuk apa dia hadir, saudara? Dia hanya mau datang di sebuah tempat. Kalau dia diinginkan dan perkataannya, firmannya didengar, dia akan datang di sana. Pada hari itu, keadaan rohani di Israel parah, saudara. Yang seharusnya membawa terang, Imam Eli dan para imam, hatinya ikut gelap hari itu, saudara. Bayangkan betapa gelapnya bangsa itu hari ini. Bangsa itu gelap dan pemimpin rohani juga dalam kegelapan. Ketika dalam kegelapan, ada begitu banyak yang gak disadari yang mereka buat. Ini peringatan buat kita, saudara. Kalau Tuhan sedang tidak hadir dalam hidupmu, dalam gerejamu, dia tidak hadir, gelap keadaannya, maka kau bisa buat banyak keputusan yang bodoh, yang kau pikir ini dari Tuhan. But stupid, bodoh, saudara. Apa yang dibuat oleh imam ini, saudara, dan anak-anaknya. Tiap kali korban dibawa, saudara, dia tidak bawa ke Tuhan nomor satu. Dia ambil buat dia nomor satu. Dan tiba-tiba apa yang sudah biasa dia kerjakan, sudah biasa, karena gelap. Dia gak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tidak lagi bisa membedakan. Sebab di dalam kegelapan, kalau engkau dalam terang, engkau bisa discern, membedakan. Ini benar dari Tuhan dan ini salah. Tapi kalau hatimu gelap, saudara, terlalu sukar membuat sebuah perbedaan. Dan dia ambil korban itu buat dirinya yang harusnya buat Tuhan. Dan yang lebih gila lagi kalau saudara baca cerita ini, saudara. Dia bangun bilik-bilik dan dia cari pelacur bakti dan semburit bakti. Dia taruh di bait Allah, di bait Tuhan. Saudara, kalau saudara mikir, itu gila enggak, saudara, perbuatan itu? Itu adalah culture dari tradisi penyembahan Baal, saudara. Di kuil-kuil Baal, mereka buat satu tempat untuk pelacur bakti, semburit bakti, untuk perzinahan. Bayangkan, bait Tuhan dan Imam Eli izinkan di sana, saudara. Sebab dia sedang buta hari itu. Ini warning buat kita semua dan saya, saudara. Jangan sampai gereja Tuhan kamu buta. Dan bahkan pelacuran kau masukkan di gereja. Dan kau tidak menyadari kalau itu kotor, najis di hadapan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan minggir dan dia diam. Alkitab berkata, firman Tuhan jarang. Hari itu terlalu sukar cari firman.
Sebab dia tutup mulut dan dia diam. Dan dia gak berikan vision lagi. Kalau saudara tahu, Mazmur berkata, firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setiap kali ada firman, dia kasih terang buat hidupmu. Tapi dikatakan di sini, firman itu jarang. Saudara bayangkan, di tengah mereka perlu terang. Terang itu tidak ada lagi, saudara. Dan yang kedua, penglihatan, vision. Tidak sering lagi. Padahal Alkitab berkata, tanpa visi atau vision, binasa. Dan hari itu benar. Bangsa ini sedang berjalan, bangsa itu menuju kehancuran, kebinasaan. Karena gelap, saudara. Tapi Tuhan selalu tahu caranya kok, saudara. Di tengah kondisi kegelapan yang paling gelap di bangsa itu, negara gelap, pemimpin rohaninya gelap, Tuhan selalu punya cara bagaimana untuk mengubah kegelapan itu menjadi terang. Dan dijelaskan di sini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dia bukan melayani Eli, dia melayani Tuhan. Tiba-tiba bagus Tuhan menjelaskan, melayani. Saudara, apa itu melayani, saudara? Simple kata itu, saudara. You as a waiter, sebagai seorang pelayan yang nunggu. Ketika di restoran ada orang yang mau berkata, pelayan datang, Pak pesan apa? Aku pesan makanan ini, minumnya ini, jangan terlalu manis ya minumannya. Tolong matangnya dagingnya, jangan terlalu matang, medium rare, jangan well done. Maka waiter, pelayan tulis semua. Dan dia bawa, tolong dibuatin kayak gini ya. Bagian pelayan apa? Cuma dengerin apa yang tamu itu minta hari itu. Dan dia akan serve, menyajikan tepat seperti apa yang diminta. Apakah hari dia masih menemukan kita ini, saudara, yang mau duduk mendengarkan dia ngomong? Yang dia ngomong buat ini, dan kau buat tepat seperti yang dia minta. Atau kau buat sesuatu yang di luar permintaannya. Dan kau ngomong, I already serve you. Aku udah layani kau. Tapi yang sedang kau buat bukan kau melayani dia, tapi kau melayani keinginan dan kepuasan hatimu. Apa yang kau pandang baik yang kasih buat dia. Itulah kenapa dia gelengkan kepala buat hidup saudara. Karena yang kau berikan bukan yang dia order, yang dia pesan. Pelayan Tuhan. Harusnya kita ini makin mempertajam telinga kita. Memperhatikan dengan sungguh apa yang diomongin. Dan bagianmu, tulis, catat, dan kerjakan sesederhana itu. Karena kadang melayani itu jadi begitu sulit. Karena kau sedang mengerjakan apa yang kau inginkan, apa yang kau mau. Kerjakan dalam sebuah ketaatan. Apa saja yang sederhana, yang dia minta. Saya tahu saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan gak gampang. 2 minggu lalu saya baru pulang dari Nepal, saudara. Tuhan ngomong sama saya, kamu pergi ke Nepal. Saya kontak orang Nepal, lama banget saya hilang kontak sama dia. Sampai tiba-tiba dia yang WA saya muncul, wow dia muncul. Dia berkata, Pastor welcome to Nepal. Silakan datang ke Nepal, kami perlu kamu, tolong datang. Dan saya atur semua, saya berangkat ke Nepal, saudara. Untuk melayani gak banyak, saudara. Gak sebanyak ini. Sekali pertemuan paling 120, 150 orang, saudara. Dan tempatnya gak nyaman, masuk ke pedalaman, 6 jam naik mobil, naik ke gunung-gunung yang mengerikan, sebab jurangnya ratusan meter ke bawah. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan kenapa ya? I'm so stupid, aku ini bodoh banget. Aku di kotaku ngelayani enak tempatnya. Aku diundang ke gereja-gereja besar enak. Ngapain aku mesti ke negara ini? Yang udah gak dapat duit, saya buang uang puluhan juta untuk tolong mereka, saudara. Tapi saya tahu Tuhan, aku tahu satu reasonnya Tuhan, satu alasannya. Aku datang ke negara ini because I love you Lord. Karena aku cinta Engkau Tuhan. Aku datang ke negara ini Tuhan. Hanya untuk berjumpa dengan 100 orang di pedesaan yang paling dalam. Hanya untuk ngomong firman,
menolong hati mereka. Sebab siapa yang mau datang ke tempat itu, yang terlalu jauh dari kota, yang perlu 6 jam naik jeep, naik ke gunung dengan jalan yang rusak, bahkan mobil kami stuck mandek di lumpur. Siapa yang mau? Tapi dia pernah datang ke sana, layani mereka. Ya Tuhan, aku layani. Saya ketemu dengan satu oma, orang Nepal, 86 tahun. Ketika saya duduk dekat sama dia pandangi wajah saya. Dan dia senyum terus kepada saya. Saya ngelihat 86. Dia mesti jalan dari gunung turun ke bawah, saudara, untuk ikut kebaktian. Saya bilang, Tuhan, aku kagum. Di negara yang sangat kecil orang Kristennya ini, ada oma 86 yang udah bongkok badannya, tetap jalan. Untuk satu alasan, aku mau dengar firman. Karena hari ini ada satu orang yang dari Indonesia datang. Dan dia lihat wajah saya, dia senyum terus. Saya peluk dia, saya pegang tangannya. Saya doakan dia, saudara. Saya sangat bahagia. Tuhan, aku tahu. Aku cuma pengen Tuhan menjadi pelayan. Tadi Bevis berkata, bukan urusan kesenangan kita dan perasaan kita. Tapi urusan perasaan yang kita layani. Apakah tiap kali kita datang melayani dia, apakah dia dipuaskan? Ataukah dia sedih? Sebab kita tidak mengerjakan apa yang dia mau. Tapi tiap kali kau mentaati bahkan hal yang paling kecil yang kau kerjakan, kau sedang menyenangkan hatinya. Samuel, di mana dia tinggal, saudara? Ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Sebuah kedekatan lagi diceritakan di sini. Dia tinggal di bait Allah, di bait suci Tuhan, di dekat tabut itu, saudara. Bukankah itu larangan? Bukankah bait Allah tempat kebaktian dan ibadah? Tapi kenapa ada satu orang yang ditaruh di sana, saudara? Sebab tidak ada lagi ruangan di rumah Eli, saudara. Eli membangun satu ruangan lain di dekat bait suci itu, saudara, buat dia dan keluarganya, saudara. Dan dia tinggal di sana. Enggak ada lagi ruangan buat anak ini. Maka terpaksa ditaruhlah dia dekat dengan bait Allah, itu dalam bait Allah. Ada sebuah tempat tidur kecil dan dia tinggal di sana, saudara. Sebab enggak ada lagi. Bukankah itu larangan? Betul. Itu tempat kudus, saudara. Tapi hari itu yang dipikir ini melanggar tempat kudus dan dia tidur di sana. Tapi justru di sanalah dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Tabut Allah, Tuhan yang dikenal dahsyat itu, bertahun-tahun sudah diam. Bait Allah itu tempat menyimpan tabut itu. Tabutnya sudah enggak ada kuasanya, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan sudah ninggalin tabut itu, saudara. Yang dulu tabut ini pernah membawa kemenangan dalam setiap peperangan. Ini tabut yang pernah membelah sungai Yordan. Ini tabut yang pernah mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Hari itu tidak lagi, saudara. Sebab Tuhan yang tinggal di sana sedang keluar dan pergi dari sana. Jangan sampai cuman masa lalumu yang hebat, saudara. Dulu kami alami ini, dulu kami alami ini, dan hari ini tidak ada lagi. Sebab dia sudah tenang dan diam dan tidak bekerja lagi. Tapi dengan kehadiran Samuel di sana, harusnya anak ini bisa sewaktu-waktu mati karena tabut itu, saudara. Tapi enggak, saudara. Anak ini justru dicintai, dikasih Tuhan. Kenapa dicintai? Dua alasan. Yang pertama, covenant. Covenant. Mamanya Hana berkata, biarkan seumur hidupnya jadi milikmu. Itu covenant yang Hana buat dengan Tuhan. Dan jangan pernah diputuskan. Anak ini seumur hidupnya melayani engkau. Covenant membuat Tuhan berkata, aku suka dengan anak ini. Tapi yang kedua, sebab ini anak adalah orang yang cacat di dalamnya. Tadi Bevis bagus cerita, dia ngalami dia cacat dalamnya.
Ini anak yang cacat. Mungkin umur 3 tahun. Dia dibawa ke bait Allah. Tanpa orang tua. Dia tinggal di sana. Eli pun tidak merawat dia. Itu anak yang secara jiwa crack. Samuel. Tidak ada mama papa yang jaga dan ngurusin dia. Itulah kenapa Tuhan jatuh hati pada anak itu. Itu anak yang pernah pecah jiwanya. Dan Tuhan tahu dia perlu aku. Pak Yusak pernah cerita. Dia orang yang pernah crack jiwanya. Dan Tuhan ambil dia. Itulah kenapa Tuhan sangat cinta kepada hamba Tuhan ini. Karena ini orang yang pernah luka hatinya. Tidak diinginkan. Dia dibuang. Samuel bukan tidak diinginkan, saudara. Tapi dia punya covenant dengan Tuhan. Dia dikasih. Tapi bagaimanapun juga. Sebab tanpa orang tua. Ada yang luka di hati anak ini. Dan yang hebat. Di tempat retakan itulah. Kau isi dengan apa, saudara? Tiap kali hatimu pecah dan retak. Di retakan itu kau sedang isi dengan apa? Kau isi dengan semua dari dunia. Dan kau akan menjadi sangat duniawi. Kau isi dengan semua hawa nafsu. Hidupmu penuh dengan dosa dan hawa nafsu. Kau isi retakannya dengan kepahitan. Hidupmu akan dipahitkan. Tapi detik retakan itu diisi dengan Tuhan. Betapa kau menjadi man of God. Manusia ilahi. Hidup anak ini diretakan itu, saudara. Tuhan yang hadir. Samuel, Samuel. Biar aku yang isi diretakan hatimu. Yang tidak mungkin bisa ditolong oleh manusia. Tuhan hadir di sana. Dan dia rekatkan hati yang pecah itu. Dan dia mulai bekerja dalam hidup anak ini. Dia bicara, dia mencintai anak itu. Dan anak itu yang dimana Tuhan sudah lama tidak bicara. Waktu dia menjumpai Samuel. Tuhan kembali jatuh hati kepada anak itu. Bahtera, apakah dia masih jatuh hati kepada kita? Apakah dia masih sekali lagi jatuh hati kepada kita? Tiap kali dia pandang kita, dia jatuh hati pada kita. Masih ada, masih ada. Ataukah hati Tuhan sudah tawar dengan kita? Ataukah masih ada gelora di hati Tuhan? Bukan di hatimu loh, saudara. Di hati Tuhan. Setiap kali kau datang berkumpul. Dan hadiratnya turun dan Tuhan lihat kita. Dan sekali lagi dia jatuh hati kepada kita. Dengan Samuel. Dia jatuh hati pada anak ini. Sekalipun dia tidak sempurna. Dan tiba-tiba Allah yang membisu bertahun-tahun. Allah yang membisu bertahun-tahun. Tiba-tiba dia buka lagi mulutnya. Samuel, aku mau bicara sama kamu. Apakah dia temukan di tempat ini, saudara? Orang yang menawan hatinya. Sampai dia berkata, aku mau bicara lagi kepada kamu. Mungkin dia sudah lama diam dan membisu. Karena ditolak dan tidak diinginkan. Tapi kalau ada orang yang seperti Samuel. Simple. Walaupun dia broken heart, hatinya hancur. Tuhan berkata, aku mau bicara lagi kepada dia. Dan ketika Tuhan bicara kepada anak ini, saudara, apa yang terjadi buat bangsa itu? Itu bangsa yang gelap. Bangsa yang gelap. Eli dan keluarganya habis meninggal, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan bangkitkan kuasa yang besar. 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba. Bahwa kepada Samuel tadi dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sejak Tuhan bicara pada Samuel hari itu.
Tiba-tiba anak ini diangkat dan dipromosi Tuhan dengan luar biasa. Sampai seluruh Israel mendengar dari Dan sampai Beersheba. Suara yang sudah lama hilang, suara Tuhan. Visi yang lama hilang, tiba-tiba muncul kembali. Tiba-tiba terang itu muncul, saudara, dari dalam kegelapan. Dan semua orang tahu dia sedang berbicara atas nama Tuhan. Suara kenabian hidup kembali. Dan bangsa itu dapat direction, arahan yang dari Tuhan. Kemana mereka harus pergi dan berjalan. Mereka tahu dulu gelap, tapi ketika bangkit satu orang nabi Tuhan, dia bicara hati Tuhan kepada bangsa itu. Dan bangsa itu berubah. Dulunya sedang berjalan pada kebinasaan, berjalan pada terang yang ajaib. Dulu gelap, hari itu mereka berjalan dalam sebuah terang yang ajaib. Tuhan mengubah bangsa itu lewat satu orang ini. Di setiap masa, saudara, di setiap masa selalu Tuhan munculkan orang-orang yang akan terbit di tengah-tengah kegelapan. Ada Yusuf di masa kelaparan, gelap, dimunculkan, saudara. Ada Esther di dalam masa ancaman pembantaian, terang itu muncul. Dalam setiap masa akan dimunculkan terang Tuhan di sana. Dan dia siap memakai saudara hari ini buat Indonesia, buat Indonesia. Bangsa ini hari-hari ini sedang mengalami semua yang tidak baik dan kelam. Tapi biarkan ada saudara dan saya. Dan hari ini kita harus bersinar supaya semua orang tahu, justru dalam kegelapan yang seperti inilah engkau harus bangkit hari ini. Amin. Dan menjadi terangnya. Bangkit dan menjadi terangnya. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama, saudara. Tuhan, aku kagum dengan perbuatan-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah punya jalan buntu. Kau selalu punya jalan untuk menolong kami. Membuat hidup kami bersinar di tengah-tengah kegelapan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa
Kami tahu di musim kegelapan ini Tuhan, terang kami akan bercahaya Tuhan. Terang kami akan bercahaya. Terima kasih Tuhan, tidak ada orang yang pudar cahayanya, tapi semua kami bercahaya. Karena kami tahu Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami minta hari ini Tuhan, berjanjilah kepada kami, jangan pernah absen dari hidup kami Tuhan. Biar Kau selalu hadir Tuhan. Di mana Engkau ada, di situ terang-Mu ada Tuhan. Tetap berjalan bersama kami Tuhan. Tetap berjalan bersama kami. Jangan seorang pun yang kehilangan terang itu. Biarkan kami seperti 5 gadis yang bijaksana, yang kami punya terang Tuhan. Jadi gadis bijaksana. Buang semua kebodohan dari hidup kami Tuhan. Singkirkan kebodohan, berikan kami kebijaksanaan Tuhan. Supaya di tengah kegelapan ini kami semua bawa pelita yang menyala. Kami tahu kami akan menyongsong Kau datang di awan-awan. Hanya yang punya terang yang menyongsong mempelai itu. Yang pelitanya padam, yang tanpa terang di dalamnya, dia tidak akan bisa masuk dalam pesta itu. Kami mau ikut pesta itu Tuhan. No one left behind. Tidak seorang pun yang ditinggalkan di belakang. Semua kami masuk ke ruang pesta-Mu Tuhan. Buat covenant dengan kami. Biar Kau jatuh cinta kepada kami sekali lagi Tuhan. Biar Kau jatuh cinta kepada kami sekali lagi. Make a covenant with us. Karena Engkau yang bisa membuat perjanjian dengan kami Tuhan. Apakah kami ini manusia yang bisa buat perjanjian dengan Engkau Tuhan? Biar malam ini Tuhan, dari mulut-Mu terucap perjanjian covenant buat kami. Biar malam ini sekali lagi Kau ikat perjanjian dengan umat yang Kau cintai ini Tuhan. Engkau selalu hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Tidak ada kegelapan lagi dalam hidup kami. Tidak ada kegelapan dalam hidup kami. Sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapat hatiku seirama dengan hati-Mu. Ajari
terimalah, terimalah penyembahanku. Tubuhku, tubuhku, jiwaku dan rohku, cintaku hanya bagimu. Tuhan dengarkanlah, Tuhan dengarkanlah doaku. Kita akan siapkan hati juga untuk bawa persembahan kita pada malam hari ini, saudara. Saya akan bacakan, siapkan hati kita persembahan malam ini. Saya bacakan 2 ayat, Kisah Rasul 10 ayat 30-31. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depan pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan kepadanya. Tuhan ngomong pada Cornelius, 2 hal berjalan bersama. Your prayer, doamu didengar. Tapi your sacrifice, korbanmu, persembahanmu diingat. Ada 2 hal yang berjalan bersama. Tiap kali kau membawa korban kepada Tuhan, Dia berkata, aku ingat engkau. Dan setiap kali dia mengingat kita, itulah waktunya dia mendengar dan menjawab doa-doa kita, saudara. Ada satu ikatan yang hebat antara doa dan persembahan. Malam ini kita akan bawa korban persembahan kita. Tapi malam ini saudara bawa doamu juga kepada dia. Apa yang selama ini sudah stuck, mandek, berhenti. Kenapa kau tidak bawa persembahan dan berkata, Tuhan, biarkan korban sacrifice-ku engkau ingat. Dan doaku engkau dengar. Biar malam ini bawa korban Tuhan. Doa saudara. Berapa yang saudara harus bawa kepada Tuhan. Karena dia mau kau bawa apa yang dia inginkan. Dan biar dikatakan, aku ingat engkau. Dan I never forget you. Dia ingat engkau. Dan dia mendengar doa-doamu. Saudara berdoa buat persembahan yang akan bawa pada malam hari ini. Dan kita akan tundukkan kepala sama-sama berdoa sebelum kita bawa persembahannya. Tuhan, biarkan korban kami naik di hadapan-Mu. As a remembrance, membuat Engkau teringat akan kami. Ketika Kau mengingat kami naikkan doa-doa kami. Biarkan Kau mengingat kami dan mengabulkan doa kami. Seperti Hana di bait Allah, dia datang, doanya dia naikkan, dan Tuhan ingat kepada Hana dan dia dijawab. Kami bahkan bawa korban kami malam ini Tuhan, tapi bukan sekedar korban, kami naikkan doa kami. That's like stairway to heaven. Biarkan seperti tangga ke surga, membuat semua doa-doa kami naik. We bring our sacrifice like a stairway to heaven. Tempat doa-doa dinaikkan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin.
Silakan saudara bawa sambil kita menyembah Tuhan. Let my heart be the temple of your spirit. Saudara kalau nggak bawa uang cash, ada scan, pakai kris di sini atau transfer. Be the temple of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell.